Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rizkyanti dari Prodi Matematika Fakultas Sosial Humaniora. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan pendidikan. Yang dimaksud dengan pendidikan itu sendiri, pendidikan pada dasarnya merupakan usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan baik yang didapat dari lembaga informal maupun formal. Tujuan pendidikan akan menentukan keberhasilan dalam proses membentukkan pribadi manusia. Tujuan pendidikan juga dapat mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu kreatif, dan menjadikan peserta didik yang bertanggung jawab. Baik, pendidikan sendiri memiliki beberapa landasan pendidikan. Yang dimaksud dengan landasan pendidikan yaitu dapat dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa landasan pendidikan merupakan dasar bagi upaya pengembangan kependidikan dalam segala aspeknya. Terdapat beberapa landasan yang dapat dijadikan sebagai titik tumpu dalam melakukan analisis kritis dan kaidah-kaidah kenyataan. Di antaranya yaitu yang pertama, kaidah filosofis. Kaidah filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan. Seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Sehubungan dengan itu, landasan filosofis merupakan landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Sesuai dengan sifatnya, maka landasan filsafat menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Yang kedua, landasan sosiologis. Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Dikatakan demikian karena pendidik tidak dapat dilepaskan dari upaya dan proses saling mempengaruhi antara individu dan yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga adalah landasan hukum. Pendidikan merupakan peristiwa multidimensi bersangkut paut dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu disalurkan untuk titik tumpu hukum yang jelas dan sah. Dengan berlandaskan hukum kebijakan, penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai benturan kebutuhan. Setidaknya dengan berlandaskan hukum, segala hak dan kewajiban pendidik dapat terpelihara. Yang keempat adalah landasan kultural. Peristiwa pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan cara mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan, baik pendidikan informal, non-formal maupun formal. Yang keempat adalah landasan Yang kelima adalah landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan satu landasan penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan terutama tertuju pada pemahaman manusia, khususnya berkenaan dengan proses belajar manusia, pemahaman terhadap peserta didik, terutama sekali yang berhubungan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. Yang keenam adalah landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni mempunyai kaitan yang sangat erat. Hal tersebut karena bagian utama dalam pendidikan terutama dalam bentuk pembelajaran. Oleh karena itu, pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengetahuan teknologi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan ilmiah dan teknologi dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dan praktik pendidikan. Yang ketujuh adalah landasan ekonomi. Manusia pada umumnya tidak lepas dari kebutuhan ekonomi, sebab kebutuhan dasar manusia membutuhkan ekonomi. Dunia sekarang ini tidak hanya ditimbulkan oleh dunia politik, melainkan juga masalah dari ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi dan penghasilan negara bertambah walaupun utang luar negeri cukup besar dan penghasilan rakyat kecil masih minim. Perkembangan ekonomi pun menjadi pengaruh dalam bidang pendidikan.
Yang kedelapan adalah landasan sejarah. Landasan sejarah memberikan peranan yang penting karena dari suatu landasan sejarah itu bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Bidang pendidikan terlebih dahulu meriksa sejarah tentang pendidikan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dengan demikian, setiap bidang kegiatan yang ingin dicapai manusia untuk maju, pada umumnya dikaitkan dengan bagaimana keadaan bidang tersebut pada masa lampau. Demikian juga halnya dengan bidang pendidikan. Sejarah pendidikan merupakan bahan pembanding untuk memajukan pendidikan suatu bangsa. Yang terakhir adalah landasan religius. Landasan religius merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan. Disebabkan landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap pendidikan nasional mengharuskan setiap peserta didik mengikuti kegiatan keagamaan. Karena sistem pendidikan agama diharapkan sebagai penyuruh pikiran produktif dan berkolaborasi dengan kebutuhan zaman yang semakin modern. Pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik dan bukan negara atau organisasi keagamaan. Oke. Di dalam sistem pendidikan wajib memenuhi semua landasan-landasan pendidikan. Dan apabila tidak memenuhi, dan bagaimana opini saya jika suatu sistem pendidikan tidak memenuhi salah satu landasan tersebut. Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa landasan itu penting dalam sistem pendidikan. Kemungkinan besar sistem pendidikan itu akan berjalan, akan tetapi tidak akan berjalan dengan baik atau kurang sempurna. Karena seperti contohnya kita itu dalam bangunan tersebut